Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid amin. Wa fi wasiyati Rasulillah li Ibni Umar radhiyallahu anhuma kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil aw 'abirus sabil. Ada wasiat Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing, au abiru sabilin, atau bahkan seperti orang yang lewat di jalan. Supaya di sini Muhammad SAW mewasiatkan kepada sahabatnya Ibnu Umar dan juga kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW agar benar-benar mengerti akan dunia itu. Jangan dianggap dunia itu adalah tempatnya kita. Tidak. Dia tempat, tapi tempat sementara. Tapi hakikatnya dunia itu adalah tempat lewat. Kita berada di dunia ini seperti orang asing. Yang namanya orang asing di negeri orang, maka kita jangan digunakan jadikan kita sebagai tempat tinggal, tidak, tetapi itu kita ambil kesempatan sebaik mungkin untuk mengambil bekal nanti ketika kita kembali ke tempat aslinya. Seperti orang lagi merantau itu kan, bekerja di luar negeri umpamanya, di orang, kita jangan enak-enak di sana. Kita kerja betul, kita kerja dengan benar, sekiranya kita bawa bekal yang banyak, dan kemudian kita kembali dengan kekayaan bekal yang besar. Demikian juga kita harus bawa bekal di akhirat nanti. Ya, takwa adalah sebaik-baik bekal. Atau bahkan seperti abir sabil, seperti orang lewat di jalan, kan orang gila ya, enak-enak di jalan, kemudian padahal dia tahu akan nanti ketika ghaibul hadd ala qasdil amal. Dalam hal itu di sini sangat dihimbau agar kita ini qasdul amal, jangan tulul amal, banyak angan-angan jangan, tetapi yang pendek, ini sedikit seperlunya saja, punya keinginan sekedar hajatnya kita saja, keperluannya kita silahkan kerja, silahkan keperluannya kita penuhi, yang ngantuk ya tidur, yang lapar ya makan, yang haus ya minum, ya perlu kita ada daripada dunia, tapi sekedar saja ya, dan itu bukan tujuan kita. Ya, ini ghayatul hadd sangat dianjurkan untuk ala qasdil amal wa qillatir raghbah fi dunya, dan untuk mengurangi keinginan daripada dunia, yang mana dunia ini nanti kan akan ditinggal. Justru manfaatkan dunia, ya, bukan ditinggal sama sekali, manfaatkan dunia ya untuk akhirat. Kita kerja ya, dan daripada hasil dunia ini bukan dijadikan tujuan utama, tetapi dijadikan alat untuk bekal nanti di akhirat. Umpama kita punya uang simpan bisa untuk berangkat haji, ya mudah-mudahan ya, terutama hadirin dan mustami'in, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan bisa haji dan bisa umrah dan mendapatkan haji mabrur, dan kita doakan mereka yang berangkat mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, walafiat, dan hajinya mereka mabrur, dan yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan mereka yang haji mudah-mudahan diberikan kemudahan sampai pulang ke rumah dan mereka
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tanzur maut bil asad." Ya. Ibnu Umar itu berkata, apabila engkau memasuki waktu sore, janganlah menunggu pagi. Fala tanzur biasbahta fala tanzur maut bil masa. Apabila engkau di pagi hari, jangan kau tunggu kematian itu sore hari. Bila amsayta fala tanzur sabah. Apabila kamu di sore hari, jangan kau tunggu kematian itu subuh. Ya. Wa khudh min hayatika limautika. Ambillah daripada kehidupan yang Allah Ta'ala beri kepada kita masih hidup ini, ambil untuk kematianmu. Wa min sihatika, daripada kesehatanmu yang Allah Ta'ala berikan padamu sehat, ya, persiapkan ya lisakomika untuk sakit. Karena manusia siapa yang nggak akan sakit? Ya, orang itu nanti akan sakit, nanti kemudian akan meninggal. Namun kita mohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Namun ini merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semuanya akan merasakan kematian. Nabi Muhammad kekasih Allah pun merasakan kematian. Kita pun nanti akan mati. Oleh karena itu, kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita raih, tapi ambillah kehidupan ini, raihlah kehidupan ini, hadiah yang Allah Ta'ala berikan kita ini, persiapkan, nanti akan ada kematiannya. Sehingga kematian yang datang kepada kita yang Allah Ta'ala tetapkan ajalnya, kita dalam keadaan sudah siap membawa bekal. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan kemudian kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi tadi saya ulangi, Ibnu Umar mengatakan apa? Apabila engkau berada di pagi hari, ya, maka di pagi hari itu, ya, kita siapkan untuk ibadah. Ya, seakan-akan di pagi hari itu mau meninggal, sehingga tidak menunda-nunda. Umpama diperintahkan untuk sholat, ya segera untuk sholat, jangan ditunda-tunda. Ya, fala tanzuril maut dan masa, jangan engkau menunggu kalau menganggap kematian itu nanti sore. Ini pelajar buat kita. Ya, berapa banyak orang menganggap masih panjang umur, ternyata ya kain kafannya sudah dipersiapkan. Oleh karena itu dijelaskan oleh Habib Abdullah Haddad bahwasanya wa'lam anna nasa fil amal ala thalathi asnaf. Ketahuilah bahwa mengenai orang punya angan-angan, amal itu angan-angan, dianggap masih hidup, itu tingkatannya ada 3 macam. Yang pertama, as-sinful awal qawmus sabiquna bil anbiya wasiddiqin. Mereka adalah orang-orang yang dahulu daripada para nabi dan orang siddiq, yang mana mereka itu la amal lahum aslan, sama sekali tidak ada rencana-rencana, tidak ada angan-angan ke depan sama sekali. Ya, langkahnya betul-betul adalah ibadah. Ya, mau menghindar daripada rencana-rencana yang Allah Ta'ala rencana, tidak berani mereka. Selalu langkahnya, angan-angannya, rencana-rencananya adalah rencana-rencana Allah. Sehingga mereka tidak punya angan-angan di yang lain sama sekali. Wa fahima al-dawam mustasyairuna li wujudil maut bihim, dan mereka betul-betul
selalu paham betul, merasakan bahwasanya kematian itu akan datang kepada mereka, sehingga mereka musta'iduna lahu bil iqbal daim, ya, siap selalu menghadap kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa ala ta'atih, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mutafarrighina an asyghali dunya bil kulliyah, mereka mengosongkan daripada kesibukan dunia secara keseluruhan. Garis bawahi dunia di sini adalah sesuatu yang mubah, amaliyah yang mubah, apalagi dosa mereka maksum, ya, mereka maksum, betul-betul langkahnya akhirat, walaupun surahnya dunia, seperti mereka lagi dagang, mereka di pasar, mereka lagi mengembala kambing secara zahir, tetapi mereka kesibukannya adalah akhirat. Karena apa? Niatnya mereka betul-betul akhirat. Mereka tidak ada rencana, tidak ada amal daripada niat-niat duniawiyah, niatnya yang di situ tidak ada pahala, apalagi yang di situ ada dosa secara kuliah, secara total. Illa makana amin hadururiyan fi hajafuzhim, kecuali memang darurat, ya, fi hajafuzhim, untuk diri mereka, atau fi haji min akbahir, atau hak mereka, orang-orang yang mereka tanggung, yang mereka wajib penuhi, ya, mereka melakukan daripada kesibukan dunia tetapi secara darurat, seperti ya tadi saya katakan, pergi ke pasar, mereka cari nafkah darurat, tapi sekali lagi mereka tetap niatnya niat yang baik, sehingga catatannya pun bagi mereka adalah catatan ibadah. Waqad saru min iqbal Allah, mereka menjadi orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walad daril akhirah, dan juga karena akhirat, yaitu laukila yahadim, seandainya dikatakan kepada mereka innaka mayyitun ghadan, sesungguhnya engkau akan mati besok, lam yajid mawdi'an liziyadah, mereka tidak ada tempat untuk menambah lagi untuk ibadah, karena sudah penuh, sudah memang iqbal menghadap Allah taala, alam ma huwa alaih, daripada apa-apa yang memang mereka wajib lakukan daripada minal amal salih, intihai fihi ila ghayatul qaswa allati laysa waraha ghayah, karena memang mereka sudah pada puncaknya dan tidak ada sesuatu lagi yang mereka akan siapkan lagi, karena sudah mereka punya termotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sesuatu lagi yang menyebabkan dia akan menambah ibadah lagi. Itulah tingkatan yang pertama. Wa kadzalika la syai'an yatruku, begitu pula dia tidak menemukan sesuatu yang harus ditinggalkannya, li'annahu qad taraka kullu syai' la yuhibbu an yanzila bihi al-maut wa huwa mulabbisun lahu, karena telah meninggalkan segala sesuatu, dia tidak suka mati dalam keadaan sedang melakukan sesuatu. Wa ila ma dzakarna min hali hadha sinfu syarif isyarah biqaulih, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqauli sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fa dhanantu an mengangkat kakiku ketika melangkah, melainkan aku sudah yakin aku meletakkan kaki berikutnya, jangan-jangan aku dicabut. Jadi keadaan Nabi SAW begitu, selalu ingat dengan kematiannya, sampai melangkah pun begitu. Wala rafatu lukmah wadhanantu anni usibuha hatta awusu biha minal maut, dan aku tidak mengangkat satu suapan pun, melainkan aku yakin jangan-jangan ketika saya mengangkat menyuap memakan ini, jangan-jangan aku dalam keadaan sudah
mati. Itulah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Alaihi Wasallam rubama yatayammam wal ma'u minhu qarib. Bahkan air itu padahal ada, melangkah kemudian wudhu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertayamum, padahal ya melangkah selangkah, dua langkah, tiga langkah itu dapat air. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau langsung ketika tidak punya wudhu langsung bertayamum, sampai dikatakan fayuqallahu fi dzalik, sampai dikatakan pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fayaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan la adri la'ali la ablu, aku tidak tahu, jangan-jangan ketika aku melangkah dalam keadaan tidak wudhu mau ke tempat wudhu, mau tempat air, jangan-jangan aku tidak sampai dalam keadaan sudah mati, dalam keadaan sudah meninggal. Inilah keadaan mereka golongan pertama, selalu ingat mati, sehingga betul-betul mereka terjaga daripada keinginan-keinginan yang tidak ada faedahnya, apalagi keinginan-keinginan yang nggak ada, yang ada dosa, atau keinginan-keinginan yang menyebabkan mereka tidak bisa ibadah, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah qasrul amal, keadaan mereka, para nabi, siddiqin, orang-orang yang luar biasa. Ini golongan yang pertama. Bagaimana golongan kita ini? Maka insya Allah golongan kedua dan nanti golongan ketiga kita akan baca pada minggu berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.